dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Anak haram konstitusi. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akui sikap partainya pun tidak jauh berbeda dengan Nasdem yang juga menyatakan menerima hasil pemilu 2020. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya merasa cukup dengan peningkatan suara PKS di DPR dari sekitar 8 juta di pemilu 2019 menjadi sekitar 12 juta di pemilu 2024. Anggota DPR petahana itu pun mengakui sikap partainya pun tidak jauh berbeda dengan Nasdem yang juga menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Namun, untuk masalah Pilpres, PKS akan menyerahkannya ke Timnas Anies Caimin atau Timnas Amin. Kalau untuk menerima hasil pemilu, menerima. Adapun masalah hukum itu lain ceritanya. Capres kan ada tim hukumnya. Biar Timnas saja yang bicara. Kita nggak jauh beda dengan tim ini, ujar Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Sikap dua partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu memberikan sinyal serupa terkait gugurnya wacana pembuliran hak angket di DPR guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ya kita lihat saja perkembangannya. Kalau dukungan layak terkumpul jumlahnya, kita lihat maju terus. Kalau enggak ya sudah, nggak usah, ujar Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Sementara, Surya Paloh yang menyebut kekuatan partainya terbatas di parlemen dan dukungan terhadap hak angket semata-mata menghormati hak konstitusional anggota DPR. Energi Partai Nasdem amat terbatas, ujar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Alih-alih mendukung hak angket, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya justru menyebut akan ada kejutan dari partainya setelah pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024 KPU. Willy menuturkan posisi Nasdem saat ini sangat cair. Insya Allah beberapa hari ke depan atau segala macam ada kejutan lah. Kan Pak Surya bilang, Nasdem berkomunikasi dengan semua pihak, tidak ada gap. Siapapun itu, partai manapun itu, capres manapun itu, kelompok manapun itu. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Pak, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini kan selisih suaranya cukup tinggi ya Pak dengan pemenang pemilu gitu. Nah, target utama dari tim hukum Amin ini apa Pak? Apakah pemilu diulang atau bagaimana gitu? Terus yang kedua, melihat komposisi hakimnya yang sekarang itu dengan tren putusannya, itu bagaimana, seberapa optimis bahwa nanti MK ini bisa menghadirkan keadilan substantif gitu Pak? Ya, betul sekali. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif,
aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Pak, Soal komposisi hakim belum dijawab, Pak. Komposisi hakim kami optimis, ya, karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik, yang bagus, dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya, ya, dan juga ada 2 hakim yang baru yang darah segar dan yang tahu juga track recordnya baik. Jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Soal bukti-bukti yang disinggung sama Pak Ari tadi, pas saat di sini apakah ada bukti yang dibeberin atau gimana? Pas saat pendaftaran di sini bukti-bukti apa saja yang dibeberin atau gimana? Iya, bukti-buktinya sudah kita masukkan semua lengkap. Nanti di persidangan akan bisa dilihat. Kita di tim hukum Amin ini terdiri dari 33 provinsi, ribuan pengacara yang tergabung di sana. Tapi karena memang ini Mahkamah Konstitusi yang juga menyediakan tempat yang terbatas, jadi kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190. Soal saksi gimana, Pak? Saksi. Ya, saksi juga sudah kita siapkan, kami sudah verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Nah, insya Allah nanti saksi-saksinya akan hadir menjelaskan di persidangan. Saya pikir cukup ya.